أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Tafsir Mujahid terutama dari dua jalan, dari Ibnu Abi Najih, sebelumnya dari Waraqah an Ibnu Abi Najih an Mujahid, dan yang kedua dari Ubaid Al-Muktibi, yang mana Ubaid juga di sini siqah, maka dua jalan, semuanya sahih. Dan telah datang tafsir makna bi ayyamillah juga dari Qatadah yang sanadnya ma'ruf, an Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah, sanadnya hasan. Apa kata Qatadah? Wa dzakirhum bi ayyamillah ay dzakirhum bi ni'amillah alaihim, sama. Dan sanad dari Qatadah datang juga jalan yang lain yang ma'ruf dari dia, dari Muhammad ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah. Maka sanadnya sahih. Ada sebagian ulama mengatakan periwayatan Ma'mar dari Qatadah dhaif, seperti berkata Ad-Daruqutni. Yang jelas telah datang sanad dari Sa'id an Qatadah, pengganti dari Ma'mar an Qatadah. Maka tafsir Qatadah tentang wadakirhum bi ayyamillah maknanya adalah kenikmatan Allah dari Qatadah telah datang yang sahih. Dan di sana barakallahu fikum telah datang hadis yang marfu. Apa makna marfu? Seperti di pelajaran kita di mustalah hadis, dia diidhofahkan kepada Nabi. Maka telah datang dari beberapa riwayat, ini adalah ucapan Nabi. Di mana dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, sahabi, kata Ubay dari Nabi, di mana Nabi membaca ayat wadakirhum bi ayyamillah ay bi ni'amillah.
Maka di sini maknanya telah datang marfu dari Nabi. Kalau memang telah datang, kenapa butuh lagi kepada tafsir Mujahid dan Qatadah? Maka kita katakan, namun sayang, hadis yang marfu ini mu'al, berpenyakit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya ibnu Abdillah, Maula Bani Hashim, dari Muhammad ibnu Aban al-Ju'fi, dari Abi Ishaq, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, yang mana dia itu marfu. Maka di sini sanadnya sanad yang dhaifun jiddan. Yahya ibni Abdillah disebutkan oleh para ulama matruk, dan juga Muhammad ibnu Aban dhaif, dan Abu Ishaq di sini mudallis, yarwi dengan an-anah. Maka telah datang riwayat yang lain dari Imam Ahmad dari Abul Walid at-Tayalisi, dari Muhammad ibnu Abban, dari Abi Ishaq, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay, berkata Ubay tanpa mengatakan dari Nabi. Berarti dia mauquf dari ucapan Ubay ibnu Ka'ab. Dan meski begitu, ucapan Ubay ibnu Ka'ab di sini pun dhaif, seperti tadi kita sebutkan, karena Muhammad ibnu Abban dhaif dan juga Abi Ishaq dhaif. Maka para ulama telah merajihkan periwayatan yang mauquf ini. Karena apa? Karena Yahya ibni Abdillah tadi kita sebutkan, telah disebutkan oleh para ulama laisa bisyai matruk, kemudian dilawan atau diselisihi oleh Abul Walid at-Tayalisi, dan Abul Walid at-Tayalisi lebih thiqah daripada Yahya ibnu Abdillah. Meriwayatkan Abul Walid at-Tayalisi dari Muhammad ibnu Abban, dari Abi Ishaq, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay, tanpa menyebutkan dari Nabi. Maka di sini kalau digambar terdapat ikhtilaf. Ikhtilaf Yahya ibnu Bani Hashim, Yahya ibni Abdillah Maula Bani Hashim, dhaifun jiddan, menyelisihi dari Abul Walid at-Tayalisi. Maka Abul Walid at-Tayalisi thiqah, maka khobar dia kita ambil yang rajih, dan dia dalam keadaan thiqah dan khobarnya mauquf. Maka yang rajih adalah mauquf, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Di saat Imam Ibnu Katsir mengatakan telah diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, bahwa khobarnya mauquf, tidak marfu kepada Nabi, tetapi mauquf. Wa huwa asbah. Kalimat wa huwa asbah, maka ini yang lebih benar. Sehingga kesimpulannya telah datang dari Nabi, katanya dari Ubay ibnu Ka'ab, dari Nabi, makna bi ayyamillah adalah bini amillah, namun tidak sahih. Tidak sahih dari segi marfu, karena yang rajih mauquf, ucapan Ubay, dan selain itu ucapan Ubay ini juga dhaif. Maka kalau begitu bagaimana tafsir bi ayyamillah, maknanya bini amillah, kembali kepada tafsir salaf selain Nabi dan sahabat. Siapa tadi? Mujahid dan Qatadah. Maka cukup dengan tafsir ini. Maka kita tutup pelajaran ini dengan tafsir ucapan Allah yang berikutnya. La ayatil likulli sabarin syakur. Maka dijadikanlah ayat dari kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya. Likulli sabarin syakur. Bagi orang-orang yang bersabar. Sabar adalah apa? Telah kita lewati sighah mubalaghah dari orang yang bersabar. Dan syakur ala wazn fa'ul, sabar ala wazn fa'al, dan syakur ala wazn fa'ul. Maka keduanya di ilmi sarf adalah sighah mubalaghah untuk orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Maka telah datang tafsir dari Qatadah juga dari jalan yang sama, dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah.
Di dalam ucapan Allah, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Berkata Mutarrif, ni'mal abdu as-sabar as-syakur alladzi idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Sebaik-baiknya hamba Allah yang mana dia diberikan atau dijadikan seorang hamba yang penyabar dan penyukur. Kenapa? Karena bismillah. Kita hidup di dunia ini tidak dalam keadaan statis. Apa statis? Terus-menerus dalam satu keadaan. Kaya terus. Ataupun miskin terus. Ataupun sedang terus. Tidak. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Maka seperti pepatah Indonesia mengatakan apa? Dunia ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Kalau di Arab pepatahnya lain. Ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik. Dunia ini hari ini bisa menjadi temanmu dan di hari lain menjadi musuhmu. Dalam kerugian menjadi musuhmu. Dalam kehidupan yang buruk menjadi musuhmu. Dalam kehidupan yang baik menjadi temanmu. Adapun pepatah Inggris apa? The life is never flat. Bahwa kehidupan itu tidak pernah flat. Flat itu seperti triplek yang kita lihat depan kita. Maka dia itu flat. Tidak bergelombang. Tidak berelief. Tetapi kehidupan itu, the life is never flat. Kehidupan dunia itu tidak pernah rata. Tidak pernah flat. Tetapi dia berelief seperti yang di atas kita. Seng, maka dia ada yang di bawah dan ada yang di atas. Begitulah kehidupan dunia bagaikan apa? Citato. Pada lapar kan? Citato chips. Kentang goreng. Maka dia berelief apa tidak kayak seng? Begitulah. Lapar kan? Sama, kita pun lapar. Maka di sini ni'mal abdu as-sabar as-syakur. Sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang bersabar dan bersyukur. Karena apa? Karena kehidupan tidak pernah dalam satu keadaan. Di saat dia tertimpa bencana menjadi orang yang bersabar. Di saat dia dalam keadaan kejayaan, kekayaan dalam keadaan bersyukur. Maka oleh sebab itu telah datang ditafsirkan oleh Qatadah, dinukilkan dari Mutarrif bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini adalah as-sabar as-syakur. Alladzi idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Yang mana jika dia diberi kenikmatan bersyukur dan jika dia diberi kesengsaraan dia bersabar. Maka ini tafsir dari ayat ini. Juga ada faidah di sana, ada jalan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di kitab Az-Zuhud tafsir dari Qatadah ini. Namun jalannya lain. Dari Yunus haddatsana Syaiban an Qatadah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, bahwa ni'mal abdu as-sabar as-syakur alladzi idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Di matan apa ini dipakai? Al-Qaidul Arba. Maka ucapan Qatadah di sini yang menukilkan dari Mutarrif adalah ucapan yang sangat baik. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu dalam keadaan bersyukur dan bersabar karena hidup di dunia ini tidak pernah rata dalam satu keadaan statis, tetapi bergelombang dan berbeda-beda dan berpindah-pindah dari keadaan kepada keadaan. Maka telah dipuji kaum mukminin oleh Nabi yang mempunyai sifat as-sabar dan syakur. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min, idza asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah. Yang maknanya
sangat mengagumkan dari sifat seorang mukmin yang hidup di muka bumi ini. Yang tadi sifatnya never flat, tidak pernah rata, tidak pernah dalam satu keadaan. Apa kata Nabi? Keutamaan dari seorang mukmin itu, jika asobat husarra, jika Allah memberikan kepadanya kebahagiaan, kenikmatan, syakara. Dia mengeluarkan senjata syukur. Maka dia selamat dengan kesyukurannya, tidak diiqab. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dia selamat dengan syukurnya ini. Fa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kemudian jika dia ditimpa dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, bencana dan sebagainya, maka dia mengeluarkan pedang kesabaran. Maka dia akan menjadi baik karena dengan sabarnya dia menerima apa yang terjadi padanya, mendapatkan pahala dan bisa jadi Allah menggantikannya dengan yang terbaik. Maka ini tafsir dari ucapan Allah, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Maka bagi mereka ada ayat-ayat yang demikian itu, ada ayat-ayat bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta